Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kami mendengarkan pidato Bapak Presiden Prabowo pada saat penutupan Kongres PSI. Nah, di dalam pidato itu kami mendengarkan ada luapan perasaan yang marah seperti itu. Karena mungkin beberapa waktu lalu ada tagar yang mengatakan kabur aja dulu, Indonesia gelap, seperti itu. Nah, lalu kemudian misalnya banyak pihak katakanlah yang mengkritik pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, dan sebetulnya kalau soal kritik-kritik ini kan dari mulai pemerintahan yang lalu-lalu selalu saja ada kritik, dan kami rasa memang kritik itu adalah bagian dari sebuah perjalanan bangsa, karena bagaimanapun juga yang namanya dalam melaksanakan roda pemerintahan selalu saja ada kelemahan-kelemahan. Bahkan kalau mau dikatakan selalu saja ada kejahatan-kejahatan, konspirasi ketika pejabat-pejabat itu menjalankan tugas pemerintahannya. Ya, itu kita tidak perlu sangkali lah, karena itu kan sudah menjadi fakta. Khususnya di negara kita ini, sampai-sampai kan kita pun sulit sekarang ini mempercayai kata siapa yang benar. Jadi kalau seorang pejabat berkata bahwa dia akan memberikan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk membangun bangsa ini, ya mungkin kita harus melihat kinerja. Mungkin kita harus melihat apa hasil dari sebuah ungkapan-ungkapan itu. Nah, jadi kami sebetulnya dalam kaitan ini terus terang merasa statement atau ungkapan-ungkapan kemarahan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo itu menurut kami menjadi kurang tepat. Karena apa? Karena masyarakat ini kan sekarang memang dalam keadaan susah, sehingga memang untuk mencari penghidupan di dalam negeri itu begitu sulit. Dan kalaupun ada usaha di dalam negeri, kita masyarakat ini harus menghadapi berbagai macam peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang seringkali juga tidak mengindahkan atau mungkin tidak berpihak kepada masyarakat kecil itu. Nah, jadi kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo tentang ya kabur aja loh, itu seperti itu sebetulnya bagi kami jadi kurang menunjukkan rasa mengayomi dari masyarakat. Terus terang Bapak Prabowo, kami dalam banyak hal kami simpati dengan cara Bapak menyampaikan atau mengungkapkan sesuatu pikiran-pikiran dan rencana-rencana. Terus terang kami merasa bahwa di dalam diri Bapak itu sebetulnya ada keinginan, ada niat yang besar bagaimana untuk membangun, bagaimana untuk membuat bangsa ini bangkit dari keterpurukan. Sekalipun mungkin gaya berkomunikasi Bapak itu ya ceplas-ceplos, ketus, ya, tetapi terus terang di sisi lain kami melihat ada nilai-nilai yang bisa kami ambil. Tetapi maksud kami begini, Pak, terus terang kami adalah orang yang sayang dengan kepemimpinan yang sudah Bapak punya untuk dilewati dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu, hal-hal yang seperti sia-sia nantinya. Karena begini, Pak, karena kondisi negara kita yang begitu hancur sekarang ini, maka siapapun yang jadi pemimpin, saya pikir itu perlu diingat. Siapapun yang akan jadi pemimpin, itu akan menjadi sasaran tembak. Itu akan menjadi sasaran kemarahan. Jadi kalau dalam
pikiran kami sendiri, Pak. Memang untuk menjadi pemimpin di negara ini, kalau sungguh-sungguh ya, kalau memang benar-benar untuk menjadi pemimpin di bangsa dan negara kita Indonesia saat ini, sebetulnya bukan untuk hidup enak. Ya mungkin Bapak udah merasakan itu. Untuk menjadi pemimpin dalam kondisi bangsa sekarang ini bukan untuk hidup enak, Pak. Memang untuk menjadi sasaran kemarahan. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin yang lalu itu, kalau kami mau katakan, nggak ada juga yang memikirkan bangsa ini. Kalaupun dikatakan kami memikirkan bangsa ini, bagi kami itu nonsen. Biasanya mereka hanya memikirkan kepentingannya, golongannya, partai politiknya, keluarganya, dan lain-lain. Dan itu masih kita lihat sampai sekarang kok. Jadi, iya, kembali lagi kan ujungnya semua tindakan-tindakan katakanlah tindakan-tindakan egoisme dari pemimpin ini kan ujung-ujungnya itu kembali berimbas kepada masyarakat. Nah, itu sebabnya masyarakat itu jadi berpikir ya memang sebaiknya kabur aja dulu cari pekerjaan di luar negeri karena di sini pekerjaan begitu sulit. Sementara kalau di luar negeri mungkin dia bisa mendapatkan gaji $2.000-3.000 per bulan. Kita bisa bayangkan nggak? Kita sekarang di sini untuk mendapatkan pendidikan kesarjanaan, kita menghabiskan uang begitu banyak. Tapi setelah kita tamat jadi sarjana, gaji kita cuma 4,5 juta, 5 juta. Jadi artinya menjadi logis kalau orang mengatakan kabur aja dulu. Ya, yang penting kita keluar dari Indonesia saking sulitnya. Nah, dalam kaitan ini tentu kami bukan juga untuk memprovokasi agar orang lari ke luar negeri, tetapi itu memang realita, Pak. Jadi maksud kami, kalau situasi yang seperti itu lalu kemudian itu seperti dibuat ejek-ejekan, seperti Bapak hendak mengatakan, ya sudah bangsa ini juga nggak membutuhkan kau. Nah, saya pikir bagi seorang pemimpin, bagi seorang, ya katakanlah presiden itu kan ibarat seorang bapak di dalam satu rumah tangga. Apapun kelemahan dalam rumah tangga itu, ya dia harus mengayomi. Itu memang risikonya, Pak. Nah, jadi kembali lagi, kami memang agak menyesalkan statement itu yang berkata kabur aja lu. Ya, kemudian ada lagi kata-kata yang Bapak sampaikan, sorry ye gitu. Jadi itu kita masyarakat kecil ketika mendengar itu, pastilah kita merasa bahwa kita tidak, pikiran kita itu berarti tidak ditampung oleh pemerintah. Jadi jangan salahkan juga kalau akhirnya masyarakat itu berkata seperti itu. Kami rasa Bapak bisa tahu, ya, di bangsa kita sekarang ini kan orang yang susah itu akan tetap susah. Ya, orang yang punya jabatan itu, yang kaya-kaya itu, yang rakus-rakus itu, mereka aja yang menikmati indahnya hidup di Indonesia ini, Pak. Mbak, kita bisa lihat sekarang bagaimana korupsi yang gila-gilaan meraup uang negara itu sampai triliun, ratusan bahkan ribuan triliun, Pak. Sementara kita masyarakat kecil, kalau kita mendengar misalnya dari media-media sosial atau pemberitaan-pemberitaan, orang satu keluarga untuk mendapatkan uang 50.000 saja satu hari atau 100.000 satu hari, itu susahnya minta ampun. Tetapi kita harus mendengarkan, harus melihat bagaimana orang-orang rakus ini mengambil, mengkorupsi uang negara yang begitu besar. Kalau misalnya kita mendengar baru-baru ini kasus Pertamina, ditetapkannya Rija Khalid sebagai tersangka. Terus terang 10-15 tahun yang lalu kami sudah mendengar itu. Rija Khalid ini siapa? Sebelumnya, sebelum dibubarkan
PT Petral. Dia di sana sebagai, ya katakanlah bosnya atau mafianya lah di sana. Nah, lalu kemudian PT Petral itu dibubarkan. Sekarang ada PT Pertamina Petral, apalah namanya, tiba-tiba Lipa Siahaan tertangkap dengan ribuan triliun. Jadi hanya mereka-mereka Pak yang menikmati uang itu Pak. Jadi Bapak harus maklum kalau bangsa ini mengungkapkan kekesalannya seperti itu. Dan sekali lagi saya mau katakan, Bapak harus bisa menerima semua itu. Bapak harus bisa menampung semua, baik itu keluhan masyarakat, baik itu pujian dari masyarakat. Jadi Bapak jangan juga terlena dengan pujian-pujian yang ada di sekitar Bapak. Karena kritik itu juga obat Pak. Jangan Bapak pikir orang-orang yang ada di sekitar Bapak, ini manusiawi Pak. Pastilah orang-orang yang ada di sekitar Bapak tidak akan berani mengkritik Bapak. Karena mereka butuh jabatan. Karena mereka takut ketika Bapak mengkritik, Bapak akan tendang mereka. Karena mereka kepentingannya kepentingan perut mereka juga. Saya yakin itu, bahwa tidak akan ada di antara mereka itu yang berani mengkritik Bapak. Karena begitu mereka mengkritik Bapak, Bapak bisa tendang mereka kan. Tetapi kalau orang yang di luar, katakanlah memang mereka bukan di pihak Bapak, katakan saja seperti itu. Tetapi Bapak harus maknai bahwa kritik yang mereka berikan, itu adalah kritik yang bisa membangun Bapak. Karena mereka tidak ada rasa sungkan untuk menyampaikan kelemahan-kelemahan Bapak dan kelemahan-kelemahan pemerintahan Bapak. Bukankah itu menjadi satu obat untuk memperbaiki? Jadi jangan salah. Bapak jangan terlena dengan support yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar Bapak itu, yang mungkin dengan bangga bertepuk tangan ketika Bapak menyampaikan seperti itu. Tetapi ketika Bapak nanti mungkin dibuang atau katakanlah mungkin tidak disukai masyarakat, mereka juga tidak akan bertahan lama dengan Bapak. Mereka juga akan mencari orang-orang yang bisa disanjung tinggi untuk mendapatkan jabatan-jabatan itu. Dan terus terang kita pun sulit sekarang ini mempercayai pejabat mana yang betul-betul berkorban dalam pemerintahan ini. Jadi ini tentu menjadi kegelisahan, ini tentu menjadi kesulitan rakyat kebanyakan di Indonesia ini Pak. Sekali lagi ini hanya berupa masukan kepada Bapak. Mungkin saja Bapak merasa juga tidak nyaman dengan masukan-masukan yang ada dari masyarakat, tapi ini ketulusan hati kami menyampaikan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan di dalam kinerja Bapak. Terima kasih.